Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa di diskusi hari ini, yaitu mengenai hakikat kurikulum pendidikan Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Qori Mulyani, terkait dengan hakikat kurikulum pendidikan Islam. Pertama, pengertian kurikulum. Definisi kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya, tujuan kurikulum. Di sini tujuan kurikulum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan, dan yang kedua, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Nah, adapun tujuan yang pertama terkait tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan, yaitu jadi sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai sejumlah tujuan yang dicapainya, yang digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan seluruh program pendidikan dari sekolah tersebut. Nah, adapun tujuan kurikulum yang kedua atau perspektif yang kedua, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Maksudnya apa? Jadi setiap bidang studi pasti memiliki tujuan yang akan dicapainya. Tujuan ini digambarkan dalam pengetahuan pula, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari bidang studi tersebut pada sekolah tertentu. Nah, setelah kita membahas tentang apa pengertian kurikulum, kemudian tujuan kurikulum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini apabila dilihat dari sisi pengembangan kurikulum ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Ada 3 fungsi ya. Yang pertama ada fungsi preventif, fungsi korektif, dan fungsi konstruktif. Nah, adapun fungsi preventif ini yaitu mencegah kesalahan para pengembang kurikulum, terutama dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kurikulum. Ini yang dimaksud dengan fungsi preventif. Kemudian untuk fungsi korektif yaitu mengoreksi dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam melaksanakan kurikulum. Dan yang ketiga, fungsi konstruktif yaitu memberikan arah yang jelas bagi para pelaksana dan pengembang kurikulum untuk membangun kurikulum yang jauh lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Kemudian kita akan membahas apa sih itu kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi di sini menurut Abdurrahman Wahid haruslah sesuai dengan kondisi zaman, bahwa pendekatan yang harus dilakukan bersifat demokratis dan dialogis di antara murid dan guru. Maka tidak bisa dipungkiri pembelajaran aktif, kreatif, dan objektif akan mengarahkan peserta didik mampu berpikir kritis dan selalu bertanya sepanjang hayat, sehingga kurikulum tersebut mampu diharmonisasikan dengan konteks zaman yang ada di sekitarnya. Kemudian, kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Seperti apa kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam itu? Jadi, dalam kaitan dengan kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam, substansi pengetahuan
nilai dan keterampilan yang masuk dalam kurikulum pendidikan Islam adalah pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang dibangun di atas pondasi iman. Adapun fungsi utama dari kurikulum pendidikan Islam adalah mentransformasikan nilai pengetahuan dan keterampilan tersebut ke dalam perasaan ruhani dan akal pikiran peserta didik, sehingga tercipta internalisasi iman oleh peserta didik yang pada akhirnya dapat diaktualisasikan ke dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dengan didasari oleh internalisasi iman tersebut, peserta didik akan memberikan kekuatan moral yang tidak diragukan di dalam berbagai aktivitas yang dilakukan sehingga peserta didik mampu menjiwai kehadirannya terkait pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin sekian penjelasan sederhananya tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.